Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbi yang mana telah mempertemukan kita kembali dalam suasana pandemi. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Adik-adik semua yang kami hormati dan kami banggakan, selamat adik-adik diterima di SMK Negeri Darul Ulum. Sekolah kita sekolah kebanggaan di wilayah Kecamatan Muncar. Karena kami selaku konselor HIV/AIDS di Puskesmas Sumber Beras, jumlah penderita HIV/AIDS semakin hari semakin bertambah. Perlu diketahui, di Kabupaten Banyuwangi, orang yang HIV positif ini 5.258. Ini dari kurun 1995 sampai 2021 Maret terakhir kemarin. Ini yang HIV positif. Untuk yang AIDS-nya ini sudah 1905 dan yang meninggal 623 orang lebih. Dan perlu diketahui, di Puskesmas Sumber Beras yang membawahi dua desa, Desa Sumber Beras dan Desa Beringin Putih, sejak tahun 2024 sampai tahun 2021 per Maret kemarin, orang yang terinfeksi HIV ini sudah mencapai 37 orang. Yang sudah meninggal ini ada 20. Jadi yang masih tersisa 20 berarti 17 yang masih hidup. Ini karena yang sebagian juga ada yang di luar wilayah. Dari 17 ini yang HIV positif itu 6, yang AIDS 14. Jadi ini yang kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, kalau orang-orang seperti ini punya perilaku yang buruk, ini kemungkinan bisa menularkan. Terus ini data akumulatif. Kembali ke visi kita, yaitu visi daripada HIV/AIDS ini dikenal dengan Getting 3.0. Jadi Getting ini untuk mendapatkan satu, untuk mencegah new infeksi atau infeksi baru. Jadi diharapkan adik-adik setelah mendapatkan penyuluhan dan sebagainya ini jangan sampai tertular penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua, zero diskriminasi atau stigma. Jadi orang-orang yang terindikasi HIV positif atau AIDS ini jangan distigma atau didiskriminasi. Karena apa? Ini akan memperburuk seorang penderita HIV/AIDS itu sendiri, atau dikenal dengan nama ODA, orang dengan HIV. Yang ketiga, andaikan orang ini nanti sudah terpapar AIDS, kena penyakit AIDS, ini dicegah. Yang ketiga yaitu zero AIDS atau zero kematian, jangan sampai mati. Karena apa? Orang-orang yang kena HIV positif ini kecenderungannya diam, terus menutup diri, akhirnya ini tidak terpantau, tidak mendapatkan pengobatan. Padahal pada stadium tertentu ini bisa dioptimalkan hidupnya dengan minum obat ART dan sebagainya seperti itu ya. Nah, misi yang berikutnya itu tadi visinya. Misi yang berikutnya yaitu TOP. TOP ini singkatan ya. Satu, testing. Kedua, testing HIV. Ketiga, obati penderita HIV/AIDS. Yang keempat, pertahankan pengobatan. Testing HIV di sini ini dilakukan pada semua orang yang berisiko. Di sini kalau di Puskesmas, ibu hamil, orang-orang yang punya kelainan infeksi seksual menular, penderita TB, ini yang dilakukan kesehariannya. Sebenarnya populasi kunci ini bisa pada, selain ibu hamil ini ya bisa pada PSK, pada pasangan lesbi, homo, dan sebagainya. Tapi karena kita tidak punya lokalisasi, ini kita belum bisa menerapkan itu. Testing di sini tujuannya untuk menemukan penderita baru sedini mungkin. Karena apa? Pada penderita baru yang sedini mungkin ini lebih mudah diobati. Yang kedua, obati penderita HIV/AIDS. Nah, ini diobati ini supaya orang ini supaya tidak jatuh pada kondisi AIDS. Setelah pengobatan ini harus dipertahankan pengobatannya. Karena apa? Seorang yang terpapar virus HIV ini butuh pengobatan sepanjang hidupnya. Adik-adik semua yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik ini
penerus keturunan bangsa, maka adik-adik harus terhindar dari virus ini. Lanjut sekarang, apa itu HIV ya? Jadi HIV ini nama virus, artinya Human Immunodeficiency Virus. Human bisa diartikan tuan rumah atau dalam bahasa biologi tubuh penderita. Immunodefisiensi, imuno itu kekebalan, defisiensi itu defisit menurunnya kekebalan. Lah penyebabnya virus. Jadi virus HIV ini melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Media dari hidup virus ini ada pada darah, nanah, cairan kelamin, dan ASI yang ibunya terpapar virus HIV. Pada cairan air liur, air ludah, air keringat, air kencing tidak ditemukan virus HIV. Jadi dengan kata lain virus tidak hidup di 4 cairan itu. Beda dengan virus flu burung, corona, bakteri TBC ini hidup. Kalau ini tidak hidup di 4 cairan itu. Karena tubuh ini terpapar virus HIV yang notabene menyerang pada pusat kekebalan atau sumsum tulang belakang, ini kalau daya tahannya menurun, ini lama-kelamaan orang ini akan jatuh sakit. Bahkan penyakitnya tidak hanya satu, ini akan beberapa kumpulan penyakit akan datang. Dikenal dengan sebutan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired artinya diperoleh. Penyakit ini bukan keturunan, bukan kutukan, bukan dari mana-mana, ini murni tertular. Imunon ini kekebalan, defisiensi adalah defisit, sindrom adalah kumpulan dari beberapa gejala penyakit. Jadi orang yang terpapar virus HIV ini ujuk-ujuk tidak langsung kena AIDS. Ini butuh proses mulai masuknya virus mungkin bisa 6 bulan sampai 10 tahun atau 20 tahun baru muncul. Jadi munculnya penyakit inilah yang beberapa ini yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV ya. Sindrom ini kumpulan dari beberapa gejala. Untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV atau tidak, ini satu-satunya jalan dilakukan tes HIV. Di Puskesmas kita, Puskesmas kebanggaan kita, ini sudah kita lakukan mulai tahun 2016. Kita diresmikan untuk melakukan testing HIV. Berapa biayanya? Gratis. Adik-adik semua, adik-adik jangan sampai terpapar virus itu. Karena apa? Pengobatan virus ini sangat panjang. Dan ini virus ini tidak bisa dibunuh dengan obat. Obat pun yang ada hanya menekan supaya jumlah virus tidak menjadi banyak. Jadi tujuannya apa? Virus supaya tidak berkembang di dalam tubuh. Jadi obatnya sampai sekarang belum ada. Obat yang ada ini harus diminum tiap hari sepanjang hidupnya. Apa kita ada pasalnya? Ada. Saya punya pasien mulai kelas 1 SD. Bayangkan harus minum obat. Mungkin kalau dia kondisi sehat bisa 80 tahun. Jadi apa? Karena virus ini tidak bisa dibunuh dengan obat. Jadi obatnya pun kalau tidak ada LSM dunia atau yang dikenal dengan GF Golden Fund yang membiayai ini orang tidak akan mampu. Soalnya apa? Sekali minum 750.000. Bayangkan sepanjang hidupnya tiap hari. Maka dari itu adik-adik tolong jangan sampai terpapar virus ini. Virus ini juga melemahkan kita, juga merepotkan kita, juga membebani kita. Satu-satunya cara untuk orang diketahui punya virus atau tidak ya kita lakukan tes. Kalau di sini kalau tidak punya gejala, ya nanti kalau pada Anda mau menikah akan dilakukan tes itu. Gejala umum dari HIV itu apa? Menurut Nur Salam, Profesor, ini Ketua Perawat Jawa Timur, secara umum gejalanya ada beberapa tanda. 1. Rasa lelah berkepanjangan. 2. Sesak nafas, batuk dan batuk berkepanjangan. 3. Berat badan menurun secara menyolok. Terus ada pembesaran kelenjar di leher, ketiak, lipat paha tanpa sebab yang jelas, seperti pelanjen, tapi sering. Bahkan diare lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas. Sering demam, ada bercak merah di kebiruan atau timbul kanker kulit. Secara PBB ini dibagi menjadi 4 stadium. Stadium pertama
yaitu stadium asimptomatik, artinya tanpa gejala, orangnya sehat. Jadi masih punya virus di dalam tubuhnya, dia sehat kemana-mana, tidak ada keluhan apa-apa. Kalau di corona ya ini OTG lah, orang tanpa gejala. Baru nanti pada stadium 2 menurut PBB, penurunan berat badan lebih dari 10%. Ini ditandai dengan ada ispa, herpes, ulkus mulut, jamur kulit, dermatitis. Jadi ispa itu infeksi saluran pernapasan bagian atas dan berulang-ulang terus. Ada herpes itu dongko tapi terus-menerus. Ada ulkus oral atau sariawan yang di mulut dari berlebihan sampai mengerikan dilihat itu di stadium 2. Disertai penyakit TBC. Ini yang pada stadium 2. Pada stadium 3 penurunan badan lagi lebih dari 20%, bahkan diare berkepanjangan. Ini disertai TBC ekstra paru-paru, kanker kulit dan sebagainya. Pada stadium 4 hampir semua penyakit datang. Prinsip penularan virus HIV ini ada 4 prinsip, dikenal dengan EC. 1, yang pertama exit atau keluar. Jadi virus harus keluar dari dalam tubuh. Entah itu kecelakaan, entah itu orangnya mau donor, entah orangnya itu mau melakukan hubungan seksual, ini virus keluarnya dari tubuh seperti itu. Yang kedua, survive. S yang kedua, virus harus hidup. Yang ketiga, sufisien atau cukup. Jadi kalau semua virusnya hidup, terus cukup untuk menularkan, tentunya orang bisa tertular. Yang keempat, enter atau pintu masuk. Jadi kalau ada pintu masuknya, terutama ya bisa tertular. Kalau kita menolong seorang kecelakaan di jalan yang tidak tahu, kita tidak memakai APD yang lengkap, ini kemungkinan kalau orang ini terpapar virus HIV, kita menolongnya tanpa APD 90% kita bisa tertular. Karena apa? Virus HIV 99% menular lewat darah. HIV menular melalui 1, hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan penderita HIV atau orang yang terpapar virus HIV. Hubungan seks dengan penderita HIV, mau tidak mau saya sampaikan karena apa? Angka penularan HIV yang 5.600 berapa itu 90% tertular melalui hubungan seksual. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ini pada pecandu narkoba, terutama narkoba suntik, rawan sekali tertular virus HIV karena apa? Biasanya dipakai berganti-ganti jarumnya. Kalau di puskesmas 1 jarum 1 orang, ini insya Allah aman. Tapi kalau orang pengguna narkoba suntik dengan alasan solidaritas biasanya dipakai beramai-ramai. Makanya orang-orang yang sudah melakukan pengguna narkoba suntik ini sudah ketagihan betul ya. Memiliki tato atau tindik di tempat umum. Ini saya juga pernah menyarankan pada sekolah kita yang kita cintai ini, anak yang bertato, yang punya tindik, ini mohon diseleksi lebih detail. Karena tato jarum yang tindik ini bekas menato seseorang. Ini kalau jarumnya untuk menato atau menindik seseorang ini tidak disteril dengan baik, orang yang akan melakukan tindik atau tato berikutnya punya resiko tertular. Lanjut sekarang mendapatkan transfusi darah. Dulu terjadi pada kesehatan, dilakukan ini murni pada tenaga kesehatan. Dan ini dulu. Untuk sekarang, maaf, semua darah yang mau ditransfusi diberikan ini sudah dites. Lanjut sekarang, ini pernah terkena penyakit kelamin. Penyakit kelamin di sini contohnya infeksi menular seksual. Karena apa? Kalau kelaminnya sudah terluka, baik itu laki atau perempuan, ini biasanya akan membuka luka baru yang notabene akan menjadi pintu masuknya virus HIV atau enternya tadi di situ itu. Jadi virus keluar. Seperti itu. Adapun cara pencegahan HIV ini hanya bisa dilakukan dengan perilaku. Kalau orang itu atau kita sendiri tidak punya niat, ini juga tidak akan terpenuhi karena ini berbasis pada lingkungan. Tolong saya berpesan adik-adik, hal-hal semacam itu tolong dijaga. Mengingat
akademi kita, sekolah-sekolah yang berbasis IPTAK. Semua pesan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Guru, Bapak Ustadz, Bapak pengajar, pendidik, tolong dipahami, diresapi, dan ditindaklanjuti. Dan sekali lagi, bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.